Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Uang Sukses Berkah dan hari ini kita akan bahas mengenai uang goib. Boleh ketawa dulu ya. Uang goib ini banyak beredar, banyak isunya di masyarakat. Ada yang mengatakan uang goib itu uang dari seorang dukun atau seorang pintar menarik uang dari alam goib ke alam nyata gitu. Saya sendiri belum pernah melihat uang goib, jadi nggak tahu apakah nomor serinya sesuai dengan BI. Kalau sesuai berarti dia mengambil dari berangkas seseorang gitu ya, bukan dari alam goib gitu. Atau mungkin ada nomor tambahan, kalau ada nomor tambahan nanti ada masalah, berarti peredarannya lebih banyak dan sebagainya gitu ya. Ada lagi yang mengatakan uang goib itu sebenarnya uang para jenderal. Mohon maaf kepada para jenderal gitu ya, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung gitu ya. Cuma istilahnya saja, itu adalah uang dari underground economic. Uang yang dari bisnis-bisnis, mungkin karena belum bayar pajaknya, mungkin karena bisnisnya izinnya belum keluar, karena rumit dan sebagainya. Akhirnya uang itu mau dimunculkan bagaimana caranya? Dimunculkanlah isu uang goib. Gitu ya. Ada lagi, uang goib itu adalah terkenal sebagai uang milik Soekarno gitu ya. Saya nggak tahu kenapa dikaitkan dengan presiden pertama kita ya. Mungkin karena bagi beberapa orang, nama Soekarno itu memang begitu besar. Sehingga meskipun ada makam Soekarno, tetapi orang-orang banyak yang mengatakan bahwa Soekarno itu masih hidup. Atau ada yang mengatakan Soekarno itu sebenarnya ada dua macam. Soekarno Jasadiah yang sudah dikubur, dan ada lagi Soekarno secara batin, yaitu ruh Soekarno atau substansi Soekarno yang sampai sekarang masih hidup dan dia bisa berpindah dari jasad yang satu ke jasad yang lain dengan kemampuan kesaktian yang sama. Dan apalagi kesaktian yang paling hebat pada masa sekarang kalau bukan menghasilkan uang banyak. Pembicaraan mengenai uang goib ini bukan inisiatif saya, tetapi ada seorang teman yang bertanya, awalnya adalah mengenai dukun. Pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana, kenapa dukun disebut sebagai orang pintar? Tentu saja jawabannya beragam ya. Ada yang bilang, ya karena yang datang ke dukun itu bodoh, makanya dukun disebut orang pintar. Ada yang menjawab, karena masyarakatnya, karena pendidikan di sekitar, dan sebagainya. Saya sendiri kemudian melempar jawaban, karena sebenarnya dukun itu memang pintar. Dan bahkan pintarnya itu levelnya bukan level pintar pembelajar, tapi level pintar pelopor. Pertama, dukun itu menciptakan peluang. Saya perlu menggarisbawahi bahwa pembicaraan mengenai uang goib ini bukan mengenai kepercayaan, tapi kita akan mengambil pelajaran dari uang goib itu, apa yang bisa kita ambil dari isu di masyarakat tentang uang goib gitu ya. Saya perlu luruskan ini, saya khawatirnya nanti teman-teman cari ke dukun atau cari tertipu oleh orang yang mengatakan punya uang jenderal atau dan sebagainya. Saya justru bermaksud mengatakan bahwa uang goib ini adalah sebuah pembelajaran yang bagus yang bisa kita pelajari kalau kita ingin mencari uang sukses berkah. Pembelajaran yang pertama mengenai dukun tadi, yang pertama adalah dukun itu menciptakan peluang. Ketika dia melihat masyarakat, dia tahu masyarakat itu punya kegemaran, punya hobi. Misalnya mereka suka kesepian, suka nongkrong bareng, dan hobi yang paling menyenangkan bagi orang nongkrong adalah berkompetisi. Makanya kemudian kalau kita lihat di tempat-tempat orang nongkrong yang tidak diarahkan dengan akhlak yang baik, biasanya yang muncul adalah adu ayam,
perjudian, dan sebagainya. Dukun melihat bahwa itu berarti peluang orang-orang akalnya sudah mulai tidak begitu sehat, logikanya kurang bagus, dan pasti dalam kompetisi itu ada orang yang kalah. Ada yang kalah tapi penasaran, sehingga bukan cuma kalah sehingga hartanya terambil, tapi juga dia berutang. Bahkan mungkin utangnya sampai berlipat-lipat. Kata dukun itu ini adalah peluang. Makanya kalau nanti teman-teman melihat ada banyak sekali masalah di sekitar, cobalah melihat itu bukan sebagai masalah, bukan sebagai penghambat, tetapi sebagai peluang. Nah, dukun itu menciptakan peluang sendiri. Yang pertama, dia membuat supaya orang-orang butuh seorang dukun. Orang-orang menganggap bahwa kita perlu seorang yang pintar nih, yang kemampuannya di atas rata-rata, sehingga bisa mendatangkan uang. Nanti ada banyak fungsi dukun yang lain ya, ada santet, ada menceraikan suami istri, ada guna-guna dan sebagainya. Tapi kalau kita mau jujur melihat, semua kekuatan itu, baik yang dia bisa makan api, dia bisa dan sebagainya, itu tidak akan jauh-jauh dari lingkup uang gitu. Jadi aneh sekali gitu. Pada masa sekarang hampir semua kegiatan itu porosnya pada uang. Bahkan kita datang ke dukun juga nanti modalnya adalah uang. Kita harus membeli misalnya perhiasan, kita harus membeli bunga, harus membeli uang kuno, uang dengan satuan yang sangat jarang gitu ya, Rp1, Rp3, Rp5, yang uang-uang itu sudah nggak ada sehingga kita harus beli uang Rp5 tapi dengan harga 300.000 misalnya. Jangan mengatakan itu aneh. Pada waktu kita kecil juga kita hampir sama gitu ya. Kita beli uang palsu, uang Doraemon, uang SpongeBob gitu ya, pakai uang asli, bener nggak? Memang ada kepuasan tersendiri mengeluarkan uang asli untuk mendapatkan uang yang palsu. Begitu juga kalau kita ke dukun, kita diminta misalnya beli emas. Emas harga di luar 1 gramnya sekian, di dukun itu harganya bisa berlipat-lipat. Tapi kita nggak boleh beli ke tempat lain. Itu peluang yang diciptakan oleh sang dukun gitu. Dia bisa memperoleh uang dan kemudian dia berjanji memberikan kepada orang yang datang kepadanya itu uang goib. Selain menciptakan peluang, teman-teman sekalian, dukun itu kemudian juga menangkap peluang yang sudah dia ciptakan. Ini poin yang lebih penting daripada menciptakan peluang. Kalau boleh kita katakan, banyak di antara kita yang punya ide brilian, punya ide luar biasa, kemudian berbangga dengan idenya. Dia merasa bahwa ide saya ini hebat banget dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan Mark Zuckerberg, dibandingkan dengan Atta Halilintar, dibandingkan dengan Bapak Presiden Jokowi, dibandingkan dengan Sri Mulyani. Saya punya ide yang jauh lebih baik, kata dia. Oke, ide itu semacam peluang gitu ya. Tapi banyak orang punya ide, tapi tidak mau melakukan, tidak mau execute, tidak mau mengeksekusi idenya. Kenapa begitu? Karena kita tahu ide itu gratis. Hampir tidak ada ide yang berbayar. Meskipun Anda punya ide yang sangat bagus, tapi Anda tidak begitu dihargai, kecuali Anda mengeksekut, kecuali Anda melakukan ide tersebut. Misalnya saya punya ide mengenai pembelajaran kepada anak sekolah, sebuah ilmu parenting misalnya. Kalau saya tidak mencontohkan ilmu parenting itu, kalau saya tidak menciptakan metodenya, maka parenting bagus yang saya pikirkan di otak saya itu tetap tidak akan laku. Ah, ketika dukun sudah menciptakan peluang, yaitu membuat orang-orang butuh akan seorang yang memiliki kemampuan di luar batas normal, maka kemudian dukun itu mendatangkan dirinya sendiri sebagai orang yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ini seperti kalau kita membahas, maaf saya menyebut sebuah produk, tapi saya kira produk ini sudah sangat
umum, jadi tidak apa disebut ya, Aqua. Mungkin sekitar 20 atau beberapa puluh tahun yang lalu, tidak ada orang yang mau membeli air putih. Waktu saya masih kecil, dan abang saya pulang dari rantau, dia membawa satu botol, saya sudah membayangkan, itu kalau bukan Seven Up, Fanta, Sprite, waktu itu juga ada limon gitu, limun gitu kita menyebutnya. Pokoknya pasti minuman yang enak. Begitu kita cicip, loh ini kok air putih gitu. Abang saya waktu itu ketawa gitu, kata dia, sekarang mah kalau kita pergi-pergi beli air putih gitu. Mungkin sampai 5 tahun setelah kejadian saya dengan abang saya itu, saya masih tetap belum bisa membeli air putih. Bahkan ada seorang teman yang kalau dia perjalanan dari Jakarta ke kampung halamannya, kadang dia naik bis, kadang dia naik kereta, dia naik angkutan umum karena waktu itu kami sama-sama teman kuliah gitu ya. Dia menghukum dirinya, kalau dia sampai tidak membawa air putih sendiri, maka sepanjang jalan dia tidak mau membeli Aqua. Itu sebagai hukuman karena dia tidak disiplin membawa air putih. Tapi seperti kita tahu, masa itu sudah lewat. Sekarang, jangankan orang bepergian, orang di rumah pun membeli Aqua. Baik yang Aqua mereknya Indomaret, yang mereknya Fit, yang mereknya apapun gitu ya. Semua orang sekarang membeli Aqua. Artinya apa? Itu contoh bagaimana Aqua menciptakan peluang. Awalnya nggak ada orang mau beli air putih gitu ya. Tapi Aqua membuat orang merasa butuh air putih. Kemudian dia mengisi peluang tersebut gitu. Atau kalau kita lihat, mungkin teman-teman ada yang mengatakan, ya kalau Aqua wajar lah air putih itu kebutuhan pokok gitu ya. Kalau saya kemampuan gini-gini aja mau gimana? Kita bisa melihat produk lain yang bukan kebutuhan pokok sebenarnya, tapi juga sekarang terasa menjadi kebutuhan. Misalnya apa? Saya menyebut sebuah produk lagi, misalnya Yakult. Awalnya tuh tidak ada orang yang mau minum susu basi, susu yang sudah asam. Biarpun namanya yogurt, biarpun namanya apa, orang kita itu tidak biasa minum itu. Kalau di luar negeri saya tidak tahulah bagaimana. Tapi kalau di negara kita waktu itu, kita belum biasa. Maka kemudian Yakult, dia tahu bahwa produk dia tidak ada yang berminat, dia berusaha menciptakan peluang. Ibu-ibu Yakult, gadis-gadis Yakult. Saya belum pernah ketemu bapak-bapak yang bawa kotak Yakult gitu ya. Rata-rata saya ketemu tuh ibu-ibu memakai baju putih atau agak biru dengan kotak merah, ada tulisannya Yakult gitu ya. Dia ke rumah-rumah gitu jual Yakult, jual Yakult. Sementara di media massa melalui televisi, dia membuat sebuah ungkapan yang sangat terkenal. Kamu sudah minum Yakult, saya sudah minum 2. Saya sudah minum 2 itu kalimat yang betul-betul sudah terpatri ke benak kita gitu ya. Saya sudah minum 2 gitu. Sehingga akhirnya sekarang orang banyak yang membeli Yakult. Ya Yakultnya juga nanti orang beli yogurt, orang beli Yakult yang Cimory lah, yang merek lain lah. Gitu. Tapi orang tahu bahwa dia suka dengan yogurt yang tadinya itu hampir nggak ada yang mau. Apa ini susu basi? Bagaimana membedakan antara yogurt yang masih segar dengan yogurt yang memang sudah asam dalam arti sudah nggak boleh diminum. Sekarang bisa dibilang orang udahlah itu bukan masalah. Begitu juga produk-produk yang lain seperti kita tahu. Kongguan biskuit itu betul-betul sudah raja banget begitu ya. Meskipun biskuit yang lebih enak banyak, meskipun biskuit yang lebih keren banyak gitu. Tapi nama Kongguan biskuit sampai sekarang bisa dibilang masih tetap bergema gitu. Artinya yang ingin saya sampaikan dari masalah uang goib itu, yang pertama, biasakanlah menciptakan peluang. Ketika kita punya masalah, kita harus segera mendeteksi, masalah saya apa sih? Masalah saya adalah
saya punya ijazah PAUD, ijazah guru PAUD, tetapi saya tidak bisa mengajar karena saya melamar kemana-mana tidak diterima. Lalu bagaimana? Mungkin kita perlu menciptakan peluang gitu. Kita bisa membuat sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Kalau di sekitar kita sudah ada TK, kita bisa menyebarkan brosur mengenai perbedaan pendidikan usia dini di Indonesia, perbedaan pendidikan TK di Indonesia dengan TK di Amerika misalnya. Di Amerika lulus TK itu berarti dia sudah bisa manajemen diri, dia sudah tidak boleh nangis, dia sudah bisa menyimpan perasaan yang negatif, dia bisa berusaha bersikap baik, dia sudah mandi sehari 2 kali, dia sudah tidak perlu disuruh gosok gigi, misalnya seperti itu. Sementara kalau di TK Indonesia, katakan saja gitu, kita menciptakan peluang sendiri. Kalau di TK Indonesia yang penting bisa baca, yang penting bisa main, yang penting bisa nyanyi. Makanya banyak anak kelas 6 SD kalau nggak disuruh mandi, nggak mandi-mandi, misalnya seperti itu. Nah, itu kita menciptakan peluang. Tapi jangan sampai peluang itu kemudian diambil orang lain. Jangan sampai si dukun bilang ada uang goib, ternyata kemudian orang-orang mencari uang goibnya ke orang lain. Gitu. Usahakanlah orang juga mencari goib ke dukun itu. Orang mencari guru TK yang baik juga ke kita. Kita dalam artian teman yang punya ijazah PAUD tersebut gitu ya. Atau bahkan dia siapa tahu mau berwirausaha. Dengan ijazah PAUD, dengan ijazah guru PAUD-nya, dia bisa membuat sebuah tempat penitipan anak misalnya, bekerja sama dengan teman yang lulusan psikologi, kan namanya keren jadinya kan, tempat penitipan anak diasuh oleh eh, apa guru dengan sertifikasi pendidikan anak usia dini, psikolog dengan spesialisasi emosi anak dan sebagainya. Kita bisa ciptakanlah peluang, tapi jangan sampai peluang itu ditangkap orang lain. Gitu. Kadang-kadang kan ada orang dia melemparkan ide ke sana kemari, orang lain mengambil ide dia, kemudian berhasil, sementara dia yang melemparkan ide cuma bisa bilang ke orang-orang, itu sebenarnya itu saya yang ngajarin gitu ya. Loh, oke, Anda yang ngajarin, tapi kenapa Anda tidak lebih berhasil dari orang lain itu? Ya begitulah. Bahkan kadang-kadang ada istilah yang salah, yang namanya guru, seumur hidup ya tetap guru. Sementara kalau muridnya, baru ada yang bisa menjadi insinyur, ada yang menjadi presiden. Gitu. Seolah-olah kalau menjadi guru, itu berarti sudah mati posisinya. Padahal, oh tidak, itu namanya guru malas. Gitu. Kalau guru yang rajin, muridnya berkembang, dan sang guru juga berkembang. Gitu. Kenapa gurunya bisa berkembang? Karena gurunya mau belajar. Guru itu baru bisa menjadi mati, ilmunya tidak berkembang lagi, kalau dia sudah merasa pintar, sudah tidak mau belajar lagi. Akhirnya ada guru yang merasa dirinya, ya saya guru tapi saya kan kolonial. Sementara anak-anak sekarang kan anak-anak milenial, kita nggak nyambung kalau ngobrol. Kalau ada yang berpikir begitu, maka tolong bercermin dan katakan kepada bayangan di cermin itu, Anda bukan guru karena nggak mau belajar. Kembali ke masalah uang goib tadi, jadi saya anjurkan kalau sampai kita sedang tertarik kepada masalah uang goib, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita iseng. Ada orang iseng mau bikin YouTube, mau bikin apa, akhirnya dia berburu uang goib. Atau yang kedua, yang saya lihat kebanyakan terjadi, orang yang butuh uang goib itu adalah orang yang kekurangan uang. Karena dia kekurangan uang, makanya dia berusaha mencari uang goib. Karena dia merasa pekerjaan dia di kantor gajinya tidak cukup, usaha dia penghasilannya tidak cukup. Kalau masa sekarang alasannya boleh tambah lagi pandemi, apa-apa susah gitu. Tapi abaikan itu semua, kita cobalah
bukan menjadi orang yang mencari uang goibnya, tapi kita posisikan diri kita sebagai dukunnya, sebagai paranormalnya. Saya butuh, berarti saya harus menciptakan peluang. Sebutlah misalnya saya hanya punya produk yang bisa saya produksi adalah dimsum, misalnya saja. Dan dimsum itu satu bukan makanan pokok, dua pesaing sudah banyak, pesaing yang murah-murah gitu ya. Orang lain jual dimsum 1.000-an misalnya. Sementara saya karena pakai bahan yang bagus, karena tidak mau pakai pengawet, tidak mau pakai zat yang berbahaya, akhirnya jatuh-jatuhnya harga dimsum saya 3.000, 3 kali lipat gitu. Wah, gimana mau jual dimsum dengan persaingan yang begitu ketat? Hal-hal semacam itu kita anggap sebagai tantangan untuk menciptakan peluang. Kita cari peluangnya. Siapa sih yang suka dimsum? Siapa sih yang kira-kira mau beli ulang dimsum saya gitu. Bukan cuma beli sekali, tapi beli ulang. Bagaimana sih saya mengemas dimsum saya lebih baik? Dan kemudian setelah menciptakan peluang itu, segera tangkap peluang tersebut. Jadilah produsen, jadilah penyedia jasa, jadilah orang yang memenuhi kebutuhan itu, dan jadilah spesialis. Demikian pembahasan kita mengenai uang gaib pada sore hari ini. Salam sukses berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.